وزمرة المؤمنين رحمكم الله يعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانشرهم على معاند الدين يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah Alhamdulillahil qail fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Wa qala ta'ala aidan Duribat alimudz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Al-ayah sadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan di pagi yang berbahagia ini, marilah pertama dan yang paling utama untuk tidak bosan-bosannya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkat limpahan curahan nikmat-nikmatnya, alhamdulillahirabbil alamin, kita pada hari ini dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri sebagai tanda kemenangan kita sebagai seorang muslim,
sebagai seorang mukmin yang sudah menjalani ibadah puasa sebulan penuh, sehingga pada pagi hari ini kita berhak untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Dan alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam dengan lantunan salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad semoga tetap tercurahkan pada panutan kita, pada suri toladan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Selanjutnya saya sebagai khatib berwasiat, berpesan kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berjuang dengan segenap kemampuan yang kita miliki, yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, untuk senantiasa dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah, dan berjuang dengan segenap kemampuan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya iman. Karena dengan takwa dan iman yang benar inilah yang menjadi guide kita, yang menjadi pembimbing kehidupan kita dalam mengarungi kehidupan kita di dunia yang fana ini menuju kehidupan di akhirat yang kekal dan abadi. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pada pagi hari ini berbahagia, senang merayakan hari kemenangan kita setelah sebulan penuh berjuang untuk menahan lapar, menahan haus, menahan dahaga dalam rangka untuk memenuhi perintah Allah, yaitu berupa ibadah puasa, sehingga pada hari ini kita layak disematkan dan merayakan hari kemenangan yang disebut dengan hari raya Idul Fitri. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita ketahui bersama, yang bisa merayakan hari raya Idul Fitri tidak lain dan tidak bukan adalah kita yang sudah berjuang sebulan penuh menjalankan ibadah puasa. Mengapa demikian? Karena Idul Fitri, Id itu artinya adalah kembali. Jadi orang yang kembali asalnya berada dalam suatu tempat tertentu, kemudian karena sebab tertentu mungkin orang tersebut meninggalkan tempat itu, kemudian kembali lagi ke tempat tertentu itu. Tempat tertentu itu apa? Al-Fitri, dijelaskan pada kalimat yang kedua, Idul Fitri, tempat asal mula kita yang awal tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Fitri. Apa itu Fitri? Bersih, suci, agama yang benar, asal kejadian kita. Jadi asal kejadian kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, ini adalah suci, bersih, tanpa dosa. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayunassironihi ayumajjisani. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa. Maka kedua orang tuanya lah yang nanti akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi.
Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asal mula kita sebagai manusia itu adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terbukti ketika manusia pertama Adam alaihissalam hidupnya adalah di surga. Ketika seseorang hidup di surga berarti orang itu bersih, suci, tanpa dosa dan noda. Kenapa kita sebagai manusia kok bisa dikeluarkan dari bumi? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena pelanggaran yang kita laksanakan. Pelanggaran dosa-dosa yang kita kerjakan yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dibuktikan ketika Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, "Wahai Adam dan Hawa, silahkan nikmati semua yang ada di surga ini. Wala taqraba hadhis syajarah, tapi kecuali satu ini jangan kau dekati." Jadi ketika Allah menyuruh Adam dan Hawa di surga, itu kata isim isarohnya adalah ini, berarti Allah dan Adam pada waktu Adam dan Hawa itu di surga posisinya sangat dekat. Karena itu redaksi yang digunakan adalah wala taqraba hadhis syajarah, janganlah kamu berdua itu mendekati pohon ini. Pohon yang lain silahkan dinikmati, tapi pohon ini jangan. Tapi ketika Adam dan Hawa ini melakukan pelanggaran, tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah menyeru dari jarak jauh. Alam anhakuma an tilkumas syajarah. Wahai Adam dan Hawa, bukankah aku telah melarang kamu berdua untuk mendekati pohon itu? Kalau bahasa Indonesia ini itu untuk menunjuk sesuatu yang dekat, tanda kita dengan Allah dekat. Ketika Adam dan Hawa melakukan pelanggaran ataupun dosa, maka Allah menjauh. Adam dan Hawa juga jauh dari Allah. Karena itu dalam Al-Quran yang dituduh adalah alam anhakuma antil kumas syajarah. Bukankah saya sudah memerintahkan kamu berdua untuk menjauhi pohon itu, ketika dekat dengan ini, ketika jauh dengan itu. Ini membuktikan bahwasanya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi jauh gara-gara adalah pelanggaran atau dosa yang kita kerjakan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menghadiahi kita sebulan dalam 1 tahun, yaitu puasa Ramadan, dalam rangka mentraining, mendidik, menggembleng jiwa kita agar jiwa kita itu kembali posisi dekat dengan Allah. Sehingga ketika rangkaian ayat puasa dari Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, endingnya ketika sudah puasa itu sudah dikerjakan, maka tidak lain dan tidak bukan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, posisi kita itu sangat dekat sekali. Sangat dekat. Sehingga kita ketika sudah puasa, posisi kita itu dekat dengan Allah, disuruh untuk banyak-banyak melakukan doa. Karena posisi kita pada saat ini jelas dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hubungan kita dengan sesama manusia. Manusia dalam Al-Quran disebut dengan kata al-insan. Al-insan menurut sebagian besar ulama diambil dari kata unsun, artinya harmonis. Mestinya manusia itu adalah makhluk yang senang kepada hidup yang harmonis, tidak bermusuhan dengan sesamanya, tidak sengketa dengan sesamanya, tidak bentrok dengan sesamanya. Ini adalah sifat dasar manusia.
Kenapa manusia ini saling menjauhi? Tidak lain dan tidak bukan karena manusia itu juga melakukan pelanggaran, mungkin menyakiti, mungkin berkata kotor dan lain sebagainya, sehingga posisinya menjadi jauh. Sehingga dengan puasa sebulan penuh ini kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya ditutup dengan pelaksanaan ibadah zakat. Perlu kita ketahui hadirin jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syahadat yang kita ikrarkan, sholat yang kita dirikan, puasa yang kita kerjakan, haji dan umroh yang kita laksanakan, itu baru bisa mengantar separuh perjalanan kita menuju surga. Baru bisa mengantar separuh. Umpamanya surga itu di Johar, mungkin baru sampai Jerakah. Supaya dekat dengan surga ditambah apa? Ditambah dengan puasa. Puasa itu mengantarkan manusia untuk sampai ke depan pintu surga. Jadi sholat yang kita lakukan, kita dirikan, baru separuh perjalanan menuju surga. Dilanjut dengan puasa sampai di depan gerbang pintu surga, belum bisa masuk. Supaya masuk apa? Bagaimana supaya kita bisa masuk surga, bisa masuk ke dalamnya? Tidak lain dan tidak bukan harus didorong dengan zakat, infak dan sedekah. Ini yang memasukkan kita ke dalam surga. Karena itu hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah mahdhah yang kita kerjakan itu tidak bisa sampai kepada Allah kalau kita tidak mendukungnya dengan ibadah-ibadah sosial. Di dalam kitab Muhasabatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali disebutkan, Nabi Musa adalah seorang nabi yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Pernah bercakap-cakap, ya Allah, saya sudah melaksanakan ibadah yang Engkau perintahkan. Kira-kira di antara ibadah saya itu yang paling Engkau sukai yang mana ya Allah? Apakah sholatku? Jawab Allah, sholatmu wahai Musa itu untuk dirimu sendiri. Sholat menjadikan dirimu terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu untuk dirimu sendiri. Apakah puasaku ya Allah? Wahai Musa, puasamu itu juga untuk dirimu sendiri. Dengan puasa dirimu berlatih menjadi orang yang sabar, berlatih mengendalikan hawa nafsu. Manfaatnya untuk dirimu sendiri. Apakah dzikirku ya Allah? Dzikirmu wahai Musa, ternyata dzikirmu itu juga untuk dirimu sendiri. Dzikirmu untuk menenangkan batinmu, jiwamu, hatimu sendiri. Terus kalau begitu yang mana ya Allah? Ibadah yang menyenangkan Engkau ya Allah. Allah menjelaskan, wahai Musa, ibadah yang menyenangkan untuk diriku tidak lain dan tidak bukan, masukkanlah rasa bahagia, masukkanlah rasa senang kepada orang-orang yang susah. Susah karena ekonomi, susah karena sakit, susah karena apapun. Ketika kita bisa menggembirakan orang-orang yang susah, maka Allah hadir bersama orang-orang yang susah itu. Karena itu hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap ibadah spiritual yang kita kerjakan mestinya bisa berbuah dengan ibadah sosial. Kalau spiritual kita mantep, puasa kita mantep,
sholat kita mantep, haji tiap tahun mungkin, umroh tiap bulan mungkin, tapi ketika kita tidak punya care, perhatian kepada orang-orang yang susah di kanan kiri kita, maka ibadah-ibadah tersebut belum bisa sempurna 100%. Karena itu gemblengan puasa yang selama sebulan penuh ini harusnya menjadikan jiwa kita, menjadikan hati kita semua menjadi hati yang bisa welas asih kepada sesama kita, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena itu hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sudah waktunya kita sebagai keluarga besar Masjid Al-Muhajirin, selain sis, zakat, infak dan sodakoh ini kita berikan atau kita gunakan untuk membangun. Mungkin sebagian juga ada yang kita tasarufkan mungkin di lingkungan kita yang terdekat, tidak usah jauh-jauh, cukup lestari komunitasnya untuk Al-Muhajirin. Mungkin ada orang yang butuh usaha, mau usaha tidak punya modal, itu bisa di cover pakai sis. Jadi sis yang kita tasarufkan itu tidak hanya sis yang sifatnya konsumtif, diberikan pada waktu itu belanja kentek, padahal kebutuhan orang yang tidak mampu itu tidak hanya hari itu, setahun yang akan datang. Kalau ini kita bisa mengambil peluang, bukan tidak mungkin Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai ini akan semakin dicintai oleh masyarakat. Jadi mungkin banyak orang-orang lestari yang ahli dalam ekonomi kerakyatan, bagaimana membudidayakan atau memberikan modal kepada orang untuk didampingi. Dan ini akan lebih efektif dan efisien. Kalau sekarang menjadi mustahik penerima zakat, harapannya tahun besok mereka yang kita santun itu bisa menjadi muzaki. Karena apa? Zakat, infak, sodakoh yang kita tasarufkan bernilai produktif, tidak konsumtif. Kalau kita membagi uang 150.000, 200.000 itu hanya berapa? Paling dibuat belanja hanya sehari sudah selesai. Tapi kalau sis kita kelola dengan produktif, insya Allah ini manfaatnya akan luar biasa. Apa bisa Pak itu? Kalau kita berusaha pasti bisa. Ya mungkin sebagian untuk membangun, sebagian untuk memperhatikan masyarakat. Insya Allah kalau nilai-nilai seperti itu bisa kita kembangkan, Masjid Al-Muhajirin ini akan semakin dicintai oleh para jamaahnya. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin khutbah singkat cukup sekian atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita di penghujung, di akhir puasa 1444 Hijriah ini, semua gemblengan didikan puasa Ramadan bisa melekat di dalam jiwa hati kita, sehingga jiwa hati kita menjadi betul-betul bersih dalam pandangan Allah, juga bersih dalam pandangan manusia. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa ashrafi ibadik sayyidil arabi wal ajam wal imami tayyibata wal haram sayyidina wa maulana Muhammad
محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة سيدنا رسول الله أجمعين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal 'idi yaumas surur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhul maghfur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa qasara innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.